Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 76. Selamat pagi teman semua, terima kasih telah menunggu. Mimin ada rencana juga nih mau buat novel baru, mohon idenya ya. Kira-kira ide cerita seperti apa yang teman-teman sukai? Tulis di kolom komentar. Mimin tunggu. Baik, langsung saja kita mulai. Fikra menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang, menatap nyalang langit-langit kamarnya. Ia merasa dirinya tidak bersalah karena berusaha untuk menerima dan mencintai Rumah Isa. Setelah berusaha keras, malah hal ini yang terjadi. Jujur, Fikra lebih baik dimarah-marahi oleh maminya daripada didiamkan seperti ini. Bahkan ini sudah 2 hari sejak kejadian itu. Tidak ada yang menegurnya sedikit pun. Ingin menemui Rumah Isa, namun Fikra merasa tidak ada nyali. Apalagi mengingat Rumah Isa tidak bisa melihat dirinya. Sudah mencoba menghubungi tapi tidak digubris. Bahkan pesan yang dikirimkannya saja hanya dibaca oleh wanita itu, membuat Fikra semakin gamang. Gue harus gimana lagi? Gumam Fikra nalangsa. Ia menarik napas dalam-dalam dan bangkit, meraih ponselnya yang tadi dilempar ke sofa. Aku akan melakukan apapun, tapi aku mohon maafin aku. Pulang ke rumah ya. Entah sudah pesan yang keberapa dikirim oleh Fikra, namun hanya dibaca sang penerima, membuat Fikra semakin dibuat tidak karuan seperti ini. Mas, aku pengen asinan. Senyum Fikra tersungging melihat pesan dari Rumah Isa. Bahkan rasa bahagianya seolah tak terlukiskan. Ia seperti mendapatkan oase di tengah padang pasir. Iya, aku beliin sekarang ya. Kamu di mana? Minta Firen yang bawain ke sini. Nggak boleh diantar kurir apalagi yang lain. Rumah Isa. Mata lelaki itu membulat sempurna kala membaca berulang kali deretan kata itu. Kenapa harus Firen? Gue juga bisa bawain buat dia. Atau seenggaknya mami yang nganterin. Tapi emang mami mau? Mami kan masih mogok ngomong. Papa juga sama. Tapi kan ada kurir yang bisa nganterin. Fikra tidak berhenti mengoceh. Ada rasa cemburu dalam hatinya saat Rumah Isa meminta Firen yang membawakannya. Buru-buru Fikra keluar dari kamarnya dan mencari keberadaan Firen. Kebetulan ini tanggal merah dan keduanya libur bekerja. Ren, Firen. Fikra berteriak memanggil Firen karena tidak menemukan lelaki itu di kamar. Biasanya Fikra akan ditegur jika berteriak, tapi kali ini tidak ada sama sekali menegurnya. Mami Safa dan Papa Rafael bahkan teriak santai di depan televisi, seolah tidak memperdulikan Fikra yang mencari Firen. Tahu jika bertanya akan sia-sia, Fikra menelusuri sisi rumah untuk mencari Firen. Ditelepon juga percuma karena ponsel Firen ada di kamarnya. Saat mendengar suara motor, Fikra buru-buru keluar dan ternyata itu Firen yang pulang membawa bungkusan di tangannya. Ren, lu harus bantuin gue, ujar Fikra. Males. Perkataan itu sontak membuat Fikra geram. Namun sebisa mungkin ia harus menahan diri untuk tidak marah, karena jika ia marah, sudah pasti Firen akan semakin sulit dimintai tolong. Semua orang bahkan sangat kompak mengacukan Fikra. Sekali ini saja, lo cuma harus telepon Rumah Isa, bilang kalau lo mau anterin asinan ke tempatnya dia setelah gue suruh. Terus lo sendiri yang mau datang ke sini gitu? Firen seolah tahu apa isi otak Fikra. Gue nggak mungkin lah biarin lo ketemu istri gue, ujar Fikra. Urus aja dirimu sendiri. Firen berlalu masuk ke dalam rumah dengan santai, sedangkan Fikra terlihat frustrasi. Ini baru beberapa hari didiamkan seperti ini dan ditinggalkan Rumah Isa, tapi rasanya sangat menyiksa. Fikra duduk di teras, kembali merasa bingung. Sebenarnya ia bisa saja datang langsung ke sana, tapi mengingat Rumah Isa bisa membedakan, membuat Fikra mengurungkan niatnya. Hidup gue jadi gini amat.
Kalau aja Kiana nggak bertingkah, semua ini pasti nggak bakal terjadi. Padahal gue udah mau nerima rumah Isah, tapi ada aja halangan. Ia bergumam sambil bersandar pada pilar. Jika dilihat sekilas, Fikra begitu menyedihkan, tapi ini hukuman untuknya setelah apa yang dilakukannya. Apalagi ia sudah berani mempermainkan perasaan rumah Isah dengan menikahi wanita itu hanya karena sakit hatinya pada Kiana. Tidak lama Firen keluar lagi. Kemana lu? Beli asinan. Fikra langsung berdiri. Buat room kan? Firen hanya mengendikkan bahunya. Tanya aja ke Mami. Setelah mengatakan itu, Firen berlalu dengan motornya. Karena tidak mungkin bertanya pada Mami Safa, diam-diam ia malah mengikuti Firen dari belakang. Apa yang dilakukannya ini memang sungguh kekanak-kanakan. Dari kejauhan, Fikra melihat Firen benar-benar membeli asinan. Fikra yakin jika Firen memang membelinya untuk rumah Isah atas permintaan Mami Safa, karena Fikra tidak kunjung melakukan apa yang diminta istrinya itu. Fikra terus mengikuti hingga Firen kini sudah berada di depan rumah orang tua rumah Isah. Orang tua rumah Isah belum tahu apa-apa soal masalah ini. Rumah Isah sendiri yang minta pada mertuanya untuk tidak mengatakan apapun selama masalah masih memanas. Di tengah kesedihan dan kekecewaannya, ia bahkan masih bisa berpikir jernih, berpikir dengan kepala dingin. Rumah Isah benar-benar sosok wanita dewasa yang menjadi idaman, tapi sayang oleh Fikra malah disia-siakan. Rumah Isah keluar dari rumah dengan senyum yang merekah. Ia memang tidak bohong dengan mengatakan ingin asinan. Dan saat Firen yang membawa pesanannya, sudah pasti ibu hamil itu sangat senang. Makasih ya. Maaf buat kamu repot. Santai aja, Mami bilang gak boleh dihabisin, ujar Firen. Biasanya kan harus dihabisin, tapi ini malah gak boleh, balas rumah Isah dengan tawa kecil. Ya udah, aku balik ya. Iya, sekali lagi makasih ya. Keduanya tidak menyadari Fikra yang mengapalkan tangan menahan gejolak dalam dada, merasa marah dan juga cemburu membuat interaksi antara rumah Isah dan juga Firen. Padahal itu hanya interaksi biasa dan tidak berlebihan. Namun Fikra cemburu saat melihat istrinya itu melemparkan senyum, bahkan tertawa bersama Firen. Konyol, tapi itu kenyataannya. Fikra cemburu pada saudaranya sendiri. Salahkah ia yang dari awal memulai masalah? Jika semuanya berjalan dengan baik, sudah pasti saat ini Fikra sedang bahagia karena mendampingi istrinya dalam masa kehamilan. Ia pasti tidak sabar menunggu kelahiran buah hatinya. Namun saat tahu istrinya sedang hamil, Fikra bahkan tidak menampakkan raut bahagia sampai rumah Isah menyadari dan merasa sakit hati karenanya. Siapapun yang ada di posisi rumah Isah sudah pasti akan merasa hancur. Apalagi ia sempat berpikir jika dirinya hanya bahagia seorang diri akan kehadiran janin dalam kandungannya. Nggak ada yang bisa gue minta tolong buat bujuk Rum biar balik ke rumah. Apa kata mertua gue kalau Rum kelamaan di sana? Gue yakin nggak ada yang berani cerita soal masalah ini ke orang tuanya Rum. Kalau cerita udah pasti gue ditodong harus cerai kan? Fikra bermonolog, masih memperhatikan rumah Isah yang mengayunkan langkah masuk ke dalam rumah. Sebelum rumah Isah yang berjuang untuk mendapatkan hati suaminya yang beku. Dan sekarang giliran Fikra merebut hati istrinya. Sayang untuk kali ini Fikra sama sekali tidak didukung oleh siapapun. Semua orang seolah-olah ada di kubu lawan. Meski sebenarnya tidak ada yang mau melihat Fikra dan rumah Isah berpisah. Keputusan yang akan diambil tergantung pada rumah Isah. Akankah ia tetap menerima atau mundur? Fikra terperanjat, merasakan pundaknya ditepuk. Ngapain di sini? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.